Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis IT, yaitu Bapak Dr. Suparwoto Saptowahono MPD dan Bapak Profesor Dr. Haji Mundir MPD. Izinkan saya Yuvita Nila Rahayu dengan NIM 2532060300031, mahasiswi Pasca Sarjana UIN Khas Jember angkatan tahun 2025. Pada video ini saya akan menjelaskan bab 3 mengenai metode penelitian dari proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Interaktif Berbasis Multimedia dengan Pendekatan Kurikulum Cinta pada Materi Fikih Pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4 di MIN 3 Jember. Pada era digital saat ini, peserta didik sekolah dasar cenderung lebih tertarik pada pembelajaran visual dan interaktif. Oleh karena itu, penggunaan multimedia dalam pembelajaran menjadi sangat penting. Multimedia mampu menggabungkan teks, gambar, video, animasi, dan audio, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Selain itu, penggunaan media interaktif juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah. Dengan adanya multimedia, pembelajaran fikih dihadapkan tidak hanya menjadi proses menghafal materi, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan pendekatan kurikulum cinta yang menekankan nilai cinta kepada Allah, sesama manusia, lingkungan, dan bangsa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Research and Development, yaitu R&D. Penelitian ini mengembangkan produk berupa bahan ajar interaktif berbasis multimedia dengan pendekatan kurikulum cinta pada materi fikih pelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembuatan produk, tetapi juga melakukan proses validasi, revisi, dan uji coba produk pada peserta didik serta menguji kelayakan dan efektivitas produk tersebut. Model pengembangan yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah model EDDI. Model EDDI dipilih karena memiliki tahapan yang sistematis, sederhana, dan mudah diterapkan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia. Selain itu, model EDDI memungkinkan peneliti melakukan evaluasi pada setiap tahap pengembangan sehingga produk yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. 5 tahapan dalam model EDDI yaitu analisis, desain, development, implementation, dan evaluation. Tahap pertama adalah analisis. Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi dan wawancara di MIN 3 Jember untuk mengetahui kondisi pembelajaran fikih di kelas 4. Peneliti menemukan bahwa pembelajaran masih menggunakan bahan ajar konvensional sehingga siswa kurang aktif dan kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis kurikulum dan karakter peserta didik sekolah dasar agar produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Tahap kedua adalah desain. Pada tahap ini, peneliti mulai merancang desain bahan ajar interaktif berbasis multimedia. Peneliti menentukan tujuan pembelajaran, menyusun materi fikih, gambar, animasi, dan lain sebagainya agar mudah dipahami oleh peserta didik. Tahap ketiga adalah development atau pengembangan. Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan produk bahan ajar interaktif berbasis multimedia. Produk dilengkapi dengan teks, gambar, video, audio, animasi, dan kuis interaktif. Setelah produk selesai dibuat, ditentukan validasi oleh ahli materi, ahli media, ahli bahasa untuk mengetahui kelayakan produk sebelum diuji coba kepada peserta didik. Tahap keempat adalah implementation. Pada tahap ini, produk diuji coba kepada siswa kelas 4 MIN 3 Jember untuk mengetahui efektivitas dan respon peserta didik terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Dan tahap kelima adalah evaluation. Pada tahap yang terakhir, yaitu evaluation dilakukan dengan memperbaiki kekurangan produk berdasarkan hasil validasi dan hasil uji coba agar produk menjadi lebih baik dan layak digunakan dalam pembelajaran. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa,
guru pendidikan agama Islam, ahli media, dan ahli materi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan tes. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi pembelajaran di kelas. Wawancara dilakukan kepada guru PAI. Angket digunakan untuk data validasi atau respon peserta didik. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data penelitian, sedangkan tes dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah melakukan uji coba produk. Validasi ahli media dilakukan untuk mengetahui kualitas tampilan dan teknik media pembelajaran. Beberapa aspek yang dinilai meliputi desain tampilan, penggunaan warna, kualitas gambar, serta kesesuaian multimedia dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Hasil validasi digunakan sebagai dasar revisi produk agar media itu menarik dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Validasi ahli materi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian isi materi fikih dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Ahli materi menilai ketepatan konsep, penggunaan bahasa, kedalaman materi, serta integrasi nilai-nilai kurikulum cinta dalam bahan ajar yang dikembangkan. Validasi ini penting agar materi yang disampaikan sesuai dengan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari saran dan pemasukan validator untuk memperbaiki produk. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari hasil angket, validasi, respon peserta didik, serta hasil pretest dan posttest untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa yang digunakan analisis N-gain. Rumus N-gain dilakukan dengan membandingkan nilai pretest dan posttest peserta didik. Hasil N-gain kemudian dikategorikan menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Misalnya diperoleh rata-rata nilai pretest siswa sebesar 55 dan nilai posttest sebesar 85 dengan skor maksimal 100 berdasarkan perhitungan diperoleh nilai N-gain sebesar 0,67 yang termasuk kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahan ajar interaktif berbasis multimedia cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi fikih pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Tahap uji coba produk dimulai dari validasi ahli media dan ahli materi. Setelah memperoleh masukan dari validator, peneliti melakukan revisi produk. Selanjutnya, produk diuji coba secara terbatas kepada siswa kelas 4-3 Jember. Setelah uji coba dilakukan evaluasi terhadap hasil penggunaan produk dan dilakukan revisi agar produk lebih optimal digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan metode penelitian yang sudah dijelaskan, diharapkan pengembangan bahan ajar interaktif berbasis multimedia dengan pendekatan kurikulum cinta dapat menghasilkan produk pembelajaran yang humanis, interaktif, dan sesuai dengan kurikulum peserta didik di sekolah dasar. Pembelajaran fikih tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi proses pembentukan karakter religius yang penuh kasih sayang dan kepedulian sosial. Penelitian ini bukanlah akhir, melainkan awal menuju pengembangan produk yang lebih baik, tidak hanya menjadi hasil inovasi di ranah akademik, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata di masyarakat, terutama generasi emas tahun 2045 melalui pendekatan kurikulum cinta. Penelitian ini masih banyak keterbatasan sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak dalam menyempurnakan produk saya. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi inspirasi, inovasi, dan kontribusi positif bagi kita semua. Demikian video tugas saya, kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.